Karena ada yang minta sering buat video gini. Jadi mari kita buat. Selama 3 sekawan yang sebelumnya merupakan penghuni asli rumah itu tinggal di sana, mereka tidak sama sekali merasakan hal-hal aneh, Wak. Biasa-biasa aja, normal-normal aja kehidupan mereka. Tapi pada saat mereka memiliki anak, disinilah mereka bertiga mulai mendapatkan gangguan mistis yang membuat mereka semua kebingungan dan ketakutan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 99 minggu depan, part 100. Ya Allah, buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya bisa langsung pergi ke playlist, cari aja kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang, Wak. Dan di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor Wawa yang dialamin sama Wawa ini setelah dia dan keluarganya menetap di sebuah rumah yang ternyata masa lalu dari rumah yang dia tinggali ini menyimpan sebuah cerita kelam yang sangat menyedihkan dan menyeramkan, Wak. Penasaran kalian sama kisahnya ya kan? Tapi sebentar, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian dulu ke satu aplikasi panutanku terfavorit aku. Bahkan aku mewajibkan semua tim aku untuk pakai aplikasi ini, yaitu Get Contact, Wak. Buat kalian yang belum tahu, aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa membantu kita untuk mencari tahu nomor handphone yang kita miliki disimpan dengan nama siapa di handphone orang lain, Wak. Jadi kalau misalnya ada penelpon asing yang kita nggak tahu dia ini siapa, kita bisa langsung mencari tahu di siapa dia sebenarnya dengan aplikasi Get Contact ini. Atau misalnya kalian penasaran nama kalian tuh di save orang pakai nama apa sih di HP-nya, ya pakai Get Contact aja, Wak. Caranya gampang kali, cukup langsung download aplikasinya di Play Store atau App Store. Dan kalau udah, kalian tinggal masukin aja nomor handphone yang pengen kalian cek. Semudah itu, Adik Kajil. Ini sekarang aku mau ngecek nomor aku tuh kira-kira di save apa ya sama orang-orang. Masukin aja nomor handphonenya, langsung dicari. Tuh, Kak Nadia butuh donor AB. Aku dulu sempat mencari donor darah. Wah, YouTubers, customer Nadia verified. Nadia Omara channel tuh banyak banget. Nadia Omara Somasen, Mbak Nadia Virus Omara. Banyak Nadia Omara, customer Grab, ada bahkan BTPN Nadia Pak Ije, dan lain-lain masih banyak sekali, Wak. Ya kan? Gampang kali kan, Wak. Aku jadi bisa tahu di nomor aku tuh di save sama orang dengan nama siapa. Dan selain itu juga, Wak, aku sering kali pakai aplikasi Get Contact ini kalau lagi transaksi online sama orang gitu loh, Wak. Jadi sebelum transaksi dimulai, aku pasti selalu dan harus cek nomor HP itu di aplikasi Get Contact supaya terhindar dari penipuan. Pernah loh, Wak, beberapa bulan yang lalu kan aku sempat tergiur sama tawaran harga bagus dari online shop yang followersnya banyak. Padahal waktu itu aku cek dulu di Get Contact, betul apa enggak ini kan masih kusimpan ini nomor kau ya. Ternyata kalian mau tahu hasilnya, aku masukin ya. Cantik pula nomornya tuh. Dan tengok 74 more text-nya. Lihat ya. Tuh. Penipu, hati-hati, penipu online shop, penipuan lah. Untung lihat Get Contact dulu, tengoklah kalian, penipuan online bank BCA atas nama tuh, seller penipu, brand, penipu. Terhindar aku, untung aja aku beli, kalau nggak tipu juga aku. Dan kalian pikir salah satu syarat KHW kalian bisa diupload apa? Harus lulus Get Contact dulu, Wak. Betul. Mohon maaf nih ya, karena kalau memang gaibnya tidak bisa kubuktikan, paling tidak aku bisa tahu kalau narasumber aku nih legit, memang ada orangnya, memang dia yang ceritakan, banyak yang nge-save nama dia sesuai dengan nama yang dia kirim di emailnya kan, bukan nyamar kan. Jadi ya udah biar sama-sama enak aja. Oh iya benar, kayak kisah ini nih namanya Vidi, tak cek ada nama Vidi di sini. Oh betul, Vidi mau bercerita, kayak gitu biar sama-sama enak gitu kita ya kan, Wak. Makanya gitulah, setiap kali aku mau cek semua orang, semua nomor HP baik yang masuk di aku atau masuk di tim-tim aku, selalu kami cek pakai Get Contact. Itu adalah step utama dan pertama untuk membuktikan kelejitan seseorang yang hubungin kami, Wak. Tetap harus cek pakai Get Contact biar aman dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bermanfaat kali bukan? Pokoknya, Wak, kalau aku bilang download worth it. Aku udah pakai aplikasi ini ada kali hampir 2 tahun lamanya, Wak, sampai jadi premium aku. Percayalah, Wak. Download toh. Link sudah aku taruh di description box di bawah ya. Mantap. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi
Jadi kisah kali ini datang dari wawa aku yang namanya Vidi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Halo Vidi, halo Lombok. Nah jadi Wak Vidi ini ingin menceritakan kisah horor tentang rumah tempat dia tinggal sampai sekarang yang diberi nama Rumah Ketiga. Nah jadi Wak ceritanya dulu sewaktu Vidi masih berusia 2 tahun, tepatnya di tahun 1990, Bapak Vidi ini membeli sebuah rumah yang ada di tepi lapangan besar di wilayah Lombok. Rumah ini Wak ada di deretan ketiga dari jalan, depannya lapangan. Waktu itu kata Bapak Vidi harganya lumayan sesuai kali lah sama budget tipisnya Bapak. Nah, dan di sini sebenarnya ada sekilas kisah tentang rumah ini Wak. Jadi sebenarnya di tepi lapangan besar itu dulunya memang ada 3 rumah. Sampai waktu rumah itu dibeli juga masih ada 3 rumah. Salah satunya rumah yang dibeli sama Bapak Vidi. Dan ketiga rumah ini Wak bentuknya sama persis, semua sama, tak pelok ketiplet. Yang membedakan tuh cuma warna catnya aja. Kebetulan rumah mereka yang dibeli oleh Bapak Vidi ini berada di deretan ketiga. Nah ternyata Wak alasan kenapa rumah itu memiliki bentuk yang sama karena pemiliknya merupakan 3 sahabat karib, laki-laki semua yang berasal dari Pulau Jawa Wak. Mereka ini dipindahkanlah ke Lombok sebagai pegawai pada zaman dahulu. Kita sebut aja mereka Pak A, Pak B, Pak C. Ini rumah mereka bertiga nih. Nah sekarang kita flashback juga Wak ke sejarahnya. Jadi menurut cerita orang-orang dulu, kata Vidi, lapangan yang pada saat itu ada di depan rumah mereka itu adalah sebuah hutan dulunya yang dijadikan kuburan massal tentara asing. Entah itu antara Portugis atau Belanda, kata si Vidi. Tapi intinya dulu di sana pernah ada pertempuran gitu dan ada banyak korban yang meninggal dunia. Terus semuanya dikuburkan di hutan itu. Nah lambat laun Wak, seiring berjalannya waktu, hutan tadi pun beralih fungsi menjadi wilayah perkebunan dan juga persawahan. Barulah di sana 3 sekawan tadi tuh yang berasal dari Jawa datang ke tempat itu dan mereka bertiga sepakat untuk membeli lahan dan membangun rumah di tepi perkebunan tadi. Paham ya? Nah pada saat membangun rumah itu Wak, kebetulan sekali mereka ini membeli lahan yang memiliki sumur di bagian belakang. Nah melihat hal itu 3 sekawan ini pun merasa sangat-sangat beruntung karena mereka ya sama-sama tidak perlu mengeluarkan biaya lagi ya kan untuk sumber air. Nah sejak saat itulah Wak mereka bertiga sepakat untuk membangun rumah yang sama persis. Yang membedakan tadi apa? Cuman warna cat rumahnya aja Wak. Nah, dibangun nih rumah A bangun, Pak B juga bangun, Pak C juga bangun. Terus Wak setelah bertahun-tahun tinggal di Lombok, mereka bertiga ini pun menikah dan memiliki anak. Tapi tidak lama setelah pernikahan mereka, Pak A sama Pak B meninggal dunia. Dan karena tinggal sendirian dan merasa kesepian tidak berada di dekat kedua sahabatnya lagi, Pak C pun langsunglah menjual rumahnya dan akhirnya bertemu sama bapaknya Vidi. Gitu Wak ya. Segitulah Wak sedikit tentang sejarah atau latar belakang dari rumah 3 yang sama persis ini. Dah dibeli sama bapaknya Vidi kan. Nah saat mereka pindah Wak, pada awalnya tidak ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Saudara-saudara Vidi yang lain pun justru merasa sangat senang karena rumahnya ini luas Wak, luas sekali dan juga punya banyak kamar. Nah tapi Wak ada satu tempat yang membuat keluarga Vidi ini agak risih gitu kalau berada di sana. Di mana? Di bagian belakang rumah, tepatnya di dekat sumur mereka. Entah kenapa pokoknya suasana waktu itu memang udah nggak enak kali Nat. Padahal kok dipikir-pikir ya halaman belakang rumah itu terbuka, terus tersambung pula Wak dengan halaman samping. Nanti langsung tembus ke depan gitu. Kebayang ya? Dan waktu itu juga belum dipasang atap. Jadi seharusnya kan nggak ada kesan-kesan menakutkan kan Nat? Karena memangnya terang benderang. Akan tetapi Wak sejak kecil Vidi dan saudara-saudara lainnya itu memang agak takut gitu lah kalau berada di sekitar sumur itu sendirian. Entah kenapa. Ingat Wak ya spot yang agak nggak enak suasana di mana? Di sumur belakang. Nah seiring berjalannya waktu Wak, pada saat Kak Vidi ini sudah bertambah besar dan sudah duduk di bangku SD, Kak Vidi ini jadi sering bermain ke rumah bekas rumah Pak A sama Pak B yang memang masih kosong tuh loh Wak. Dan sejak bermain ke sanalah Vidi ini sadar ternyata letak sumur di 3 rumah itu sama persis kayak di rumah dia, yaitu berada di bagian belakang sebelah kiri. Ukurannya sama, bentuk-bentukannya pun sama. Tapi karena waktu itu Vidi ini masih kecil ya, dia nggak terlalu mikir terlalu jauh, ya udah memang ada sumur di sini macam mana. Sampai akhirnya Wak ketika Vidi ini berusia 10 tahun, Vidi ini baru sadar kalau ternyata di masing-masing sumurnya rumah Pak A, rumah Pak B ada coretan gambar di tembok sumurnya Wak. Kemungkinan gambar-gambar itu dibuat oleh anak-anak kecil karena memang tidak terlalu bagus. Nah di sumur rumah pertama, which is rumah Pak A, di tembok sumurnya itu ada gambar satu sosok perempuan berambut panjang, macam baru keluar gitu dari bagian sumur. Itu gambarnya di sumurnya Pak A. Nah keesokan harinya Vidi main lagi nih ke rumah sebelah, yakni rumah kedua atau rumahnya Pak B. Dan waktu itu juga Vidi melihat ada gambar di tembok belakang rumah kedua. Gambarnya tuh ya sama-sama agak gimana gitu Wak, yaitu ada satu sosok berbadan besar yang memiliki kepala tuh berukuran jauh lebih besar dari badannya. Terus jari-jarinya ini memiliki kuku yang sangat panjang Wak.
tuh di gambar kedua. Dan sampai pada saat itu pun Vidi masih nggak terlalu peduli, masih kecil lah dia. Tapi aku nampak waktu kecil tuh di sumurnya Pak A ada gambar cewek kayak mau keluar dari sumur. Di tembok belakangnya Pak B ada sosok kukunya panjang, kepalanya besar. Udah sebatas itu aja. Nah, sampai lawak pada suatu hari seorang kakek-kakek yang tinggal di desa sebelah, kita sebut aja lah namanya Kakek Rus, kebetulan menghadiri acara nonton bareng di lapangan. Dulu memang sering ada kayak layar tancap, nonton warkop, nonton film-film laganya siapa Berry Prima, ada di situ. Jadi ada begitu banyak juga orang yang datang untuk menonton film di layar tancap itu kan, Wak. Nah, Kakek Rus ini juga hadir dan berkenalan lah sama bapaknya Vidi. Bapak, saya namanya Rus. Oh, saya Bapak Vidi, kata gitu. Ica-icanya lah namanya Bapak Vidi juga kan. Oh, Bapak tinggal di mana gitu? Oh, di sana Pak, bekas rumahnya Pak C, kata dia. Nah, begitu sadar kalau Bapak Vidi ini membeli rumah ketiga, raut wajah Kakek Rus pun langsung terlihat sendu. Hah? Kamu beli rumah Pak C? Rumah ketiga itu? Itu kata Kakek Rus, Wak. Itu penasaran Bapak kan? Emangnya kenapa Pak? Katanya. Nah, baru lawak di sini akhirnya Kakek Rus pun menceritakan sebuah kisah yang selama ini menjadi misteri. Jadi Wak, rupanya selama 3 sekawan yang sebelumnya merupakan penghuni asli rumah itu tinggal di sana, mereka tidak sama sekali merasakan hal-hal aneh, Wak. Biasa-biasa aja, normal-normal aja kehidupan mereka. Tapi pada saat mereka memiliki anak, disinilah mereka bertiga mulai mendapatkan gangguan mistis yang membuat mereka semua kebingungan dan ketakutan. Kita mulai dari Pak A, Wak, ya. Jadi pada saat Pak A ini memiliki anak pertama, Pak A tuh jadi sering merasakan sesuatu yang aneh di halaman belakang, tepatnya di tempat sumur mereka berada. Seringkali Pak A ini menemukan anaknya yang baru berusia 2 tahun, Wak, bermain dia sendirian di dekat sumur tuh. Dan gak jarang juga Pak A ini mendengar anaknya itu tertawa saat sedang bercanda dengan seseorang, padahal gak ada orang lain. Nah, sementara itu istrinya Pak A, kita sebut aja lah Ibu A, juga merasakan hal yang aneh, di mana beliau ini sering sekali mendengar suara samar-samar pada saat Ibu A ini pergi ke kamar mandi. Pokoknya adalah suara siapa gitu. Nah, puncaknya adalah ketika pada saat mereka bertiga, Ibu A, Bapak A, sama anaknya ini lagi asik nonton TV di ruang tamu sampai tertidur. Saat terbangun, Ibu A langsung berteriak histeris karena apa? Putranya tidak ada dalam dekapannya. Bapak, mana anak kita kok hilang? Nggak ada di pelukan Ibu. Bapak, cari anak kita hilang, katanya kan. Nah, mereka yang panik pun langsung mencari ke segala kamar, Wak, namun tidak menemukan anak mereka sama sekali. Bahkan mereka ini sampai ngecari keluar rumah loh. Dicarinya ke rumah kedua sahabatnya Pak B sama Pak C. Siapa tahu anak mereka memang keluar, meskipun hal itu mustahil karena gerbang udah dikunci, semua pintu terkunci rapat. Macam mana anakku bisa buka kunci? Nah, mendengar kabar anak Pak A ini hilang, kedua sahabatnya Pak B, Pak C pun juga ikutan panik dan mencari ke semua tempat. Anehnya, Wak, tidak lama kemudian mereka justru menemukan anak Pak A ini sedang berjalan sendirian di halaman belakang rumahnya Pak A. Padahal sebelumnya Pak A sudah mencari ke setiap bagian rumah, di dalam, di luar, dekat sumur tuh udah clear mereka cek, Wak, tapi nggak ada anaknya di sana. Tapi entah kenapa tiba-tiba anaknya malah muncul dari halaman belakang. Dan sejak kejadian itu Ibu A ini jadi kayak nggak tenang, jadi agak stres dia, Wak. Akhirnya udah Ibu A dan anaknya ini pun dipulangkan ke Jawa untuk sementara waktu biar bisa menenangkan diri. Sedangkan Pak A tetap berada di Lombok karena pekerjaannya. Mulai dapat gangguan tuh Pak A. Nah, terus Wak, kejadian serupa juga dialamin sama Pak B dan istrinya Ibu Pak B. Ibu Pak B, Ibu B. Yang waktu itu Ibu B ini baru aja melahirkan. Pada saat itu Wak, Ibu B ini jadi sering dibuat terbangun gitu loh malam hari. Gegara apa? Gegara beliau mendengar suara pintu belakang tuh macam digedor-gedor orang ngamuk, Wak. Buar kencang kali. Dan setelah diperiksa berkali-kali ya nggak ada siapapun di belakang. Terus kejadian aneh lainnya juga mulai dirasakan sama bayinya mereka yang tidak berhenti menangis selama 3 hari penuh, Wak. Bayi mereka ini selalu berteriak dan tidak pernah tidur pula selayaknya bayi pada umumnya. Dan salah satu dukun menyarankan agar bayi itu pun dibawa pergi dari rumah itu untuk sementara waktu karena katanya ada penghuni rumah itu yang suka mengganggu bayi mereka. Nah, karena takut terjadi sesuatu sama bayinya kan, Pak B pun akhirnya mengirimkan istri dan anaknya pulang ke Jawa dan dia pun tinggal sendirian di sana seperti kawannya Pak A. Nah, kalau Pak C gimana, Nat? Pak C itu gangguannya agak lebih slow gitu, nggak terlalu ekstrim macam mereka berdua. Pak C itu mengaku, ini aku tanya lagi sama si Vidi kan, kalau Pak C apa gangguannya? Pak C itu cuma sekedar dicolek-colek aja kakinya kalau lagi tidur. Udah itu aja. Pak C nggak dipulangin ya istri dari sana, tetap di situ dia. Nah, sampailah pada suatu hari, Wak, Pak A yang tadinya baik-baik aja setelah tinggal sendirian lagi, tiba-tiba saja pada suatu hari beliau ini mulai menunjukkan gejala-gejala tidak biasa.
Pak A ini jadi sering kali berteriak ketakutan seolah-olah sedang melihat sesuatu tepat di depannya. Nah, saat ditanya sama kedua temannya, "Weh, kau tuh kenapa kok tiap malam suka kali aku dengar kau teriak-teriak?" katanya. Nah, di sini Pak A mengaku bahwa pada suatu malam dia ini melihat ada satu sosok perempuan yang mirip kali sama istri aku. Dan perempuan ini selalu datang dari arah sumur belakang. Nah, pada suatu waktu ketika si perempuan ini datang lagi, dia datang sambil mengulurkan tangannya ke hadapan Pak A. Dan pada saat tangan itu disambut oleh Pak A, tiba-tiba saja wanita itu berubah menjadi sosok berwajah hitam yang memiliki mata merah, Wak. Dan pakaian wanita itu warna putih, basah kuyup, macam baru keluar dari sumur. Nah, saat mendengar ceritanya Pak A, kedua teman ini nggak langsung percaya dia, Wak. Mereka mengira mungkin sahabatnya ini sekedar berhalusinasi aja gitu. Nah, tapi di hari selanjutnya gantian Pak B yang juga menceritakan kisah yang serupa. Bedanya Pak B ini mendengar ada suara bising di pintu belakang rumahnya. Suara tersebut terdengar persis seperti ada orang yang berusaha mendobrak pintunya. Sama halnya seperti gangguan yang sering dialamin sama Ibu B ya kan. Nah, saking takutnya waktu itu Pak B pun berdiam diri lah itu di kamar sambil berselimut kan, kunci pintu. Nah, tapi karena suara tuh nggak berhenti-berhenti dan juga Pak B ini penasaran, di malam selanjutnya ketika suara itu datang lagi, Pak B pun mencoba untuk mengintip dari balik tirai dapur. Suara tuh masih dar, dicek sama dia kan. Dan ketika Pak B mencoba melihat siapa yang sedang berada di halaman belakang rumahnya, saat itulah Pak B melihat ada satu sosok pria berbadan tinggi dan besar sedang menendang pintu belakangnya, Wak. Tapi yang membuat Pak B ini terkejut adalah bentuk kepala dari sosok yang dia lihat ini sangat besar, Wak. Dan di bagian belakangnya itu macam terbuka gitu loh, terus ngeluarin banyak darah, ya Allah. Dan kalau kalian perhatikan, Wak, sosok yang dilihat sama Pak A dan Pak B sama kan seperti apa yang ada di gambar dan di tembok sumur di belakang tuh, yang dilihat sama si Vidi. Ingat kalian kan? Di tembok sumur Pak A, Vidi lihat ada gambar satu sosok perempuan berambut panjang yang seolah keluar dari bagian sumur. Yang ngeganggu Pak A kan juga kayak gitu, basah kuyup dia, perempuan. Nah, sementara di tembok rumah belakangnya Pak B ada gambar satu sosok berbadan besar tapi kepalanya berukuran lebih besar lagi. Jari-jarinya, kukunya panjang. Ya kan? Sama dengan apa yang Pak B lihat waktu barusan. Iya. Nah, dari peristiwa-peristiwa aneh itulah, Wak, yang akhirnya membuat Pak A dan Pak B pun sepakat untuk mencari orang pintar untuk memeriksa rumah mereka. Dan kakek Rus ini adalah salah satu dukun yang pernah dimintai tolong oleh 3 sekawan, Wak. Kakek Rus yang samperin Bapak Vidi, ingat kalian kan? Itu salah satu dukun mereka. Nah, tapi Wak, dari semua dukun-dukun yang disuruh memeriksa rumah mereka ini semuanya pada menyerah karena mereka ini justru balik diteror setelah balik dari rumah mereka berdua. Bahkan kata kakek Rus, Wak, ya, ada salah satu dukun yang sampai meregang nyawa secara tiba-tiba di rumahnya setelah 3 hari pulang dari rumah mereka. Entah kebetulan apa enggak, wallahu alamnya. Dan pada saat itu kakek Rus mengaku saat beliau ini dimintai tolong oleh Pak A dan Pak B, kakek Rus ini hanya menyarankan agar 3 sekawan ini untuk sekedar meminta izin dan meminta para jin ini supaya pindah dengan cara baik-baik, macam dilakukan syukuran atau tahlilan lah gitu kan, Wak. Nah, karena ternyata sebelum mereka membeli lahan itu, sejak lama lahan itu pun sudah lama dikosongin dan dijadikan rumah oleh para bangsa jin. Ditambah lagi pada saat mereka membangun rumah di sana, mereka bertiga itu seperti tidak melakukan ritual-ritual terlebih dahulu tuh loh, Wak, kata kakek Rus. Nah, mendengar masukan dari kakek Rus, mereka pun mencoba menurutinya, Wak. Ibaratnya semua cara yang disarankan dukun-dukun itu dilakukan sama mereka, tapi tetap aja gangguan tuh nggak kunjung menghilang, malah makin parah lagi, Wak. Pernah terpikir bagi mereka itu untuk udahlah dijual aja lah rumah tersebut. Namun mereka mengurungkan niat mereka kembali karena mereka ya udah teringat-ingat lagi lah, Wak, sama kenangan dan jerih payah mereka pada saat membangun rumah ini bersama-sama, ya kan? Nggak usah lah, Wak, sayang rumah nih, sama-sama kita bangun, udahlah kita cari aja jalan keluarnya gitu. Nah, sampai lah, Wak, pada suatu hari ada seorang dukun yang dimintai tolong oleh mereka. Kita sebut aja lah namanya kakek Sukmo ya. Dengan percaya diri kakek Sukmo ini mengatakan bahwa dia akan mengusir para jin penunggu sumur itu. Kakek Sukmo mengatakan kepada 3 sekawan, dah, tenang. Selama ada saya, kalian bertiga nggak perlu khawatir. Saya mampu mengatasi hal ini. Saya yang ngusir sendirian pun bisa, gampang kalian ya, tenang kalian, kata kakek Sukmo. Dan pada saat itu kakek Sukmo pertamanya hanya meminta 3 sekawan ini untuk mengadakan acara di rumah sambil mengundang semua tetangga. Acaranya ini bukan acara pengajian tapi, Wak, melainkan kayak udah kayak acara kumpul-kumpul gitu aja, sambil disuruh memainkan radio dengan volume yang kencang, keras, tinggi. Kakek Sukmo
menyuruh mereka melakukan hal itu dengan maksud ingin memberitahu makhluk-makhluk gaib bahwa 3 sekawan inilah penghuni sesungguhnya, bukan makhluk-makhluk gaib dari dunia lain itu. Udah kalian kencang-kencangin aja volumenya, kan kalian penghuni sebenarnya, bukan mereka. Nggak usah takut, dah nyalain, kata si Pak Kakek Sukmo nih. Dan selain itu, cara kedua yang dilakukan oleh Kakek Sukmo adalah menyuruh Pak A dan Pak B untuk meludahi masing-masing sumur mereka sebagai pertanda bahwa merekalah yang berkuasa di rumah ini. Pak C enggak memang, Wak, karena Pak C enggak dapat gangguan yang ekstrim. Yang kepanikan Pak A sama Pak B. Pak A sama Pak B juga yang selama Kakek Sukmo ngeludahin itu sumur. Dan hal itu juga dilakukan sama Pak A, Pak B, Wak. Nah udah diginiin tuh, nyalain volume kencang-kencang, diludahin yang sumur kayak itu kan macam menantang gitu kan. Ada perubahannya Nadia. Ada memang, kata Kakek Rus, Wak. Seminggu setelah tindakan dukun itu, Pak A sama Pak B pun mulai merasa tenang karena memang betulan nggak ada gangguan lagi di rumah mereka, Wak. Namun ternyata Pak A yang terlebih dahulu kegirangan langsung ditemukan meninggal dunia mendadak di dekat sumur rumahnya. Ya Allah, kenapa aku tiba-tiba merinding ya? Dan saat diketemukan keesokan harinya, jenazah Pak A ini tampak dalam keadaan lidahnya, Wak, menjulur keluar, matanya melotot, kedua tangannya ini berpegang pada sisi sumur seolah sedang berpegangan pada saat kakinya itu ditarik ke belakang. Ya Allah, kayak gitu keadaan Pak A itu meninggal. Dan hal tersebut pasti langsung membuat Pak B dan Pak C terpukul dan syok kali ya kan. Mereka tidak pernah menyangka sahabatnya akan meregang nyawa dengan cara seperti ini. Tapi seakan dirasa belum cukup nih, Wak. Seminggu setelah kematian Pak A, bisa kalian tebak? Pak B juga ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dan yang membuat lebih merinding lagi adalah kondisi jasadnya Pak B sama persis dengan kondisi jasadnya Pak. Lidah terjulur, mata terbuka. Udah ajal memang, Wak, tapi seram kan. Dan karena kejadian menakutkan itulah dengan berat hati Pak C langsung dijualnya rumahnya, Wak, karena takut terjadi sesuatu juga padanya. Karena Pak C kan adalah satu-satunya orang yang tersisa dari 3 sekawan itu kan. Kayak mana perasaan Pak C waktu itu ya? Dari 3 sekawan tinggal 1 inilah dia yang tersisa. Ya Allah. Nah jadi gitulah, Wak, kisah yang diceritakan sama Kakek Rus tentang rumah 3 sekawan ini ke bapaknya Vidi. Setelah mendengar kisah itu, Bapak Vidi ini cuma bisa ngelus dada. Sedih kali, Wak, macam mana tidak? Macam mana rasanya jadi Pak C itu, merantau bertiga bersama, bangun karir bersama, bangun rumah bersama. Tapi di ujung cerita mereka harus berakhir dengan cara yang kayak gitu. Dan pada saat mendengar itu juga Bapak Vidi nggak bisa berbuat banyak. Udah terbeli rumah tuh, macam mana mau pindah, nggak ada lagi duit. Pun selama Bapak sekeluarga tinggal di sana, alhamdulillahnya, Wak, setahu Bapak keluarga pun tidak pernah merasakan ada gangguan apapun. Di sana juga Kakek Rus hanya mengingatkan kalau Bapak perlu berhati-hati aja. Udah nak, kamu hati-hati aja. Lagi pula kaum jin itu tidak akan mengganggu manusia selama kita tidak mengusik mereka. Apalagi waktu itu Ibu sama Bapak Evidi ini sudah merenovasi rumah gitu loh, Wak, dengan membangun musola dekat sumur, tempat mereka biasanya sholat berjamaah dan mengaji setiap hari. Harusnya gangguan itu sudah tidak ada ya. Meskipun memang kadang mama aku juga ngadu. Beliau pernah lah sesekali ngerasain ada yang iseng, entah itu di kamar mandi atau enggak tengah malam. Kadang-kadang tuh kami sering tuh dengar ada suara air diguyur padahal nggak ada orang mandi. Atau juga pernah kami dengar sesekali ya suara ini, Wak, suara derap langkah orang macam lagi pasukan baris-baris tuh, suara kaki pasukan tengah malam kami dengar. Siapa baris-baris tengah malam? Tapi untungnya cuma gitu-gitu aja, nggak ada kayak kejadian yang membuat keluarga kami tuh macam diganggu sebrutal mereka berdua tuh lah gitu. Belum selesai kisahnya nih, Wak, masih ada berlanjut lagi. Jadi pada tahun 2013, Wak, Bapak Vidi meninggal dunia dan Ibu Vidi juga berpulang 2 tahun setelahnya. Ini memang gara-gara sudah ajal ya, Wak, nggak ada urusan sama mistis-mistis. Memang meninggal dunia beliau. Dan FYI, Wak, Vidi ini 5 bersaudara, 3 perempuan, 2 laki-laki. Vidi ini anak keempat. Nah, abangnya, kakak laki-laki pertama ini sekarang lagi tinggal di Sumatera karena bekerja dan sudah menikah. Sedangkan 2 orang kakak perempuannya, anak kedua sama ketiga ini juga sudah menikah dan meninggalkan rumah. Tinggallah si Vidi sama adik laki-laki yang terakhir, bontot nih, nama kita panggil aja lah Arya ya. Nah, tapi waktu itu Arya ini juga ngekos, Wak, karena rumahnya itu terlalu jauh dari kampus. Dan Vidi waktu itu masih bekerja di pulau seberang. Sampai akhirnya rumah itu pun kosong sekitar 3 tahun lagi tuh dia. Nah, karena prihatin mengingat rumah peninggalan orang tua, Vidi pun resign dari tempat kerjanya, Wak. Dia balik lagi ke rumah itu berdua sama Arya. Tapi namanya anak muda ya kan, Arya ini sering keluar sampai tengah malam ya, hangout lah, ngumpul lah sama kawan-kawannya. Jadi Vidi ini lebih sering sendirian di rumah, Wak. Nah, sejak balik kampung inilah, Wak, baru tuh Vidi mulai merasakan gangguan-gangguan di rumah mereka yang semula damai, aman, tentram aja dia. Karena tak kenapa pas aku balik itu tiba-tiba saja Vidi ini sering mendengar di malam hari ada suara orang
ngetok pintu belakang. Sumur mereka kan memang ada di belakang kan, Wak. Kebetulan pula berada di sebelah dapur. Dan di sebelah dapur itu ada kamar mandi. Jadi kalau misalnya si Vidi ini mau ke kamar mandi, ya Vidi biasanya harus buka pintu belakang dulu baru belok ke kamar mandi. Tentunya pada saat Vidi berada di pintu belakang tuh pasti dia bisa nengok sumur belakang tuh. Dan pada saat aku berdiri di situ dan aku terasa lagi macam mana ketakutan kami waktu kecil ketika melihat sumur tuh. Biasanya nggak pernah, tapi tak kenapa beda suasana. Nah, ketika dia mendengar suara ketuk-ketuk pintu itu, awalnya Vidi berpikir itu mungkin suara tikus lah, entah atau mungkin suara tetangga sebelah. Dan ternyata suara ketukan itu tuh nggak cuma sekali itu aja didengar, Wak. Berkali-kali, berhari-hari, setiap malam pasti didengar sama si Vidi ini. Yang awalnya masih biasa-biasa aja, lama-lama takut lah ada dia. Makanya kalau udah maghrib aku tuh udah nggak berani lagi keluar kamar, dan aku pasti selalu di kamar aja. Dan tidak hanya suara ketukan di pintu belakang itu aja, Wak. Kadang Vidi ini juga mendengar ada suara orang ketawa beramai-ramai dari luar kamarnya. Seolah-olah seperti ada orang lagi ngumpul-ngumpul gitu loh, Wak. Tapi ini tengah malam gitu. Vidi juga tahu kalau kawasan rumah aku tuh kalau dia tiap kali maghrib datang udah sepi kali, jarang ada orang mau lewat. Nah, dari situ lah, Wak, Vidi yakin bahwa itu pasti bukan suara orang, bukan suara tetangga. Tapi, Wak, kata Vidi, di antara semua itu yang membuat Vidi takut setakut-takutnya adalah suara derap langkah orang-orang, Wak. Belum lagi ditambah suara fluidnya. Ngeri kali ya, macam ada pasukan baris berbaris latihan tengah malam depan rumah aku. Nah, sejak mengalami gangguan-gangguan itu, Wak, Vidi ini jadi sering mengajak temannya untuk menginap gitu. Seandainya si Arya, adiknya nggak balik ke rumah, kita sebut aja lah nama kawan ini Dian, Wak, ya. Di malam itu Dian nginap nih, dan mereka pun menghabiskan malam sambil berbincang-bincang. Saking asiknya berbincang, mereka berdua ketiduran. Terus di tengah malam, si Dian ini terbangun, minta ditemenin ke kamar mandi, Wak. Kawanin aku ke kamar mandi, Wak. Bangunlah, Wak, bentar, Wak, kata. Ya Allah, kau harus wanti-wanti nggak usah keluar malam lagi. Kau nggak tahu takut apa aku nggak coba. Ayolah cepat. Akhirnya mereka berdua pun pergilah ke kamar mandi, Wak. Dian masuk kamar mandi, Vidi pun nunggulah itu kan di pintu kamar mandi yang tentunya langsung berseberangan dengan sumur. Cepatlah Dian. Kemudian Dian keluar, Wak. Dian keluar dengan wajah yang basah. Ternyata Dian berwudu karena Dian ini mau menunaikan sholat malam. Mau sholat malam kau? Ikutlah aku bentar, aku ambil wudu juga ya, kata Vidi kan. Digantian lah, set, ambil wudu, set, udah selesai, keluar kamar mandi. Nah, di sebelah kamar mandi itu ada macam lorong sempit gitulah yang cuman cukup satu orang aja yang lewat. Nah, pada saat Vidi ini mau balik ke kamar setelah keluar dari kamar mandi, langkah Vidi ini tiba-tiba tertahan, Wak, ketika matanya secara langsung menangkap ada satu sosok yang sedang duduk di ujung lorong sempit. Sosok lagi duduk kan, Wak, rambutnya panjang dan hanya bagian belakang aja yang ditengok tuh. Pas nengok itu, siapa tuh? Aku udah tahu nah dia tuh bukan orang, nggak mungkin orang. Langsung berat kepala aku langsung teriak histeris dan berlari langsung melewati Dian yang juga ikutan lari nih karena dia nggak tahu apa-apa. Itu kenapa, weh, kenapa? Wah, dia lari langsung masuk kamar kan. Vidi berlari sekencang-kencangnya ke kamar, Wak. Meskipun kamarnya itu cuma berjarak beberapa langkah aja dari belakang tuh, tapi waktu aku berlari itu nanti rasanya jauh kali, macam nggak sampai-sampai. Dan begitu aku sampai di kamar, langsung ku kunci pintu, badan aku gemetar ketakutan. Aku bahkan udah nggak dengar lagi suara si Dian yang sejak dari tadi tuh goyang-goyangin itu. Woi, kau kenapa? Aku kenapa? Woi, nggak ada aku dengar lagi. Nah, dia saking takutnya kali aku. Aku cuma bisa geleng-geleng dari kepala aku sambil masih histeris gitu katanya. Nangis aku sejadi-jadinya. Sejelas itu ku tengok. Beruntungnya pada saat itu Dian berhasil menenangkan Vidi dan mereka pun melanjutkan sholat dan tidur lagi, Wak. Nah, terus keesokan paginya lah barulah itu Vidi menceritakan semuanya itu ke si Dian. Dan sejak saat itu pula si Vidi mulai mengalami mimpi aneh, Wak. Kayak sleep paralysis gitu, nah di antara sadar apa enggak aku tuh. Dan di mimpi ini, Wak, Vidi tuh terus memimpikan hal yang sama, yaitu Vidi mimpi ada seorang kakek-kakek yang selalu muncul dalam mimpinya. Dia ini selalu datang ngedeketin aku sambil kayak mau ngulurin tangan gitu loh, Nat. Dan setiap kali itu terjadi, Vidi ini selalu menangis ketakutan sampai akhirnya dia sadar dari tidurnya, Wak. Tapi entah kenapa, nah dia tuh macam jelas sekali mimpinya macam bukan mimpi. Sebenarnya yang membuat Vidi ketakutan itu bukan hanya karena itu aja, Wak, melainkan yang bikin aku terperanjat ini kakek ini sering muncul di tempat-tempat yang nggak terduga. Nah, kadang dari kolong ranjang, kadang dari balik pintu, atau yang paling mengerikan dia itu selalu muncul di atas ventilasi kamar Vidi tuh. Kayak gitu. Jadi ini mimpinya si Vidi itu setnya tuh set rumah dia, makanya itulah dia pikir kayaknya nyata. Belum lagi melihat kondisi si kakek yang begitu mengerikan, Wak. Karena apa? Karena Vidi bilang wajah kakek dalam mimpi aku tuh nah dia renta kali. Terus mukanya ini penuh bintik-bintik benanah gitu. Dan si sosok kakek-kakek ini selalu tampak berusaha ingin megang aku dalam mimpiku.
Sampai takut aku buat tidur, nah. Dan saking seringnya memimpikan hal itu, akhirnya si Dian ini pun membawalah Vidi ke salah satu keluarganya yang dikenal sebagai tuan guru atau orang yang memang mengerti agama lah gitu. Nah, beliau menyarankan Vidi agar kembali mengadakan tahlilan atau zikiran di rumah karena rumah itu sudah tidak ditempati, sehingga jin dan makhluk gaib yang menjadi penghuni lamanya pun kembali lagi mendiami rumah mereka. Dan betul aja, wah, alhamdulillahnya sejak diadakan zikiran, Vidi sudah tidak lagi dimimpikan oleh kakek-kakek renta benanah tuh. Meski sesekali aku tetap masih mendengar suara orang berbisik-bisik ataupun suara orang yang memang sedang berbicara dengan bahasa yang nggak jelas, tapi gangguan-gangguan itu memang masih ada walaupun tidak se ekstrim yang sebelumnya pernah kulihat. Dan yang kakak-kakak belakang duduk tuh nggak pernah lagi aku lihat, nah katanya. Oke, wah, jadi itu tadi cerita dari Vidi tentang rumah ketiga. Sebenarnya Vidi ini juga sempat mengabadikan kisah ini ke dalam cerpen berjudul Rumah Bertiga pula. Rumah Ketiga di salah satu platform menulis, dan sekarang dia kirim lagi kisah ini ke aku sebagai salah satu koleksi KHW kita yang terbaru. Wih, serem kali ya. Dan kalau misalnya ada yang nanya gimana kabar rumah Pak A dan Pak B sekarang, katanya Vidi sekarang udah direnovasi, wah, udah ada pemilik barunya. Rumah Pak A katanya udah jadi bertingkat, rumah Pak B itu masih kayak gitu, tapi udah direnovasi, udah berbeda. Bahkan rumahnya Vidi juga udah berbeda kali. Terus nasibnya kakek Sukmo gimana? Nggak tahu juga, Vidi kutanya. Kakek Sukmo yang nyaranin Pak A Pak B ngeludah di sumur tuh nggak tahu. Keluarga Pak A sama Pak B udah lama di Jawa, wah, nggak balik-balik lagi ke Lombok katanya. Ya Allah, sedih ya. Oke, wah, jadi itu tadi kisahnya Vidi. Terima kasih banyak. Aku pribadi salut sih sama Vidi. Dia mau merelakan pekerjaannya untuk kembali lagi ke rumah keluarganya, ke rumah orang tuanya, untuk menjaga rumah tersebut, untuk mengenang kembali kenangan-kenangan indah bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tetap merawat dan menjaga rumah itu. Mantap, mantap, mantap. Dan tanpa disengaja, wah, secara kebetulan saat cerita Vidi ini diangkat, saat hari ini juga lah Vidi berulang tahun. Selamat ulang tahun Vidi. Semoga panjang umur. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan usianya, lancar-lancar semua urusannya, senang lahir batin, dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Vidi. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.